Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita bakalan membahas Barcelona versus Frankfurt di Liga Champions dengan skor akhir 2-1. Camp Nou itu menjadi saksi bisu dari sebuah pertandingan yang penuh drama, ketegangan dan kebangkitan yang heroik. Laga krusial Liga Champions yang mempertaruhkan nasib Blaugrana di kompetisi elit Eropa, ya, itu mempertemukan Barcelona melawan tembok kokohnya Frankfurt dari Liga Jerman. Nah, di atas kertas Barcelona yang bermain di kandang sendiri di bawah asuhannya Hansi Flick diunggulkan, ya. Namun sepak bola tak pernah mengikuti naskah. Frankfurt itu datang dengan rencana permainan yang sangat jelas. Membuat tuan rumah frustasi selama 45 menit pertama. Nah, kita melihat bagaimana pertahanan disiplin ala Jerman itu mampu meredam gelombang serangan position football khas Barcelona. Puncaknya gol kejutan dari Frankfurt itu di babak pertama membuat Camp Nou itu terdiam. Nah, skor 0-1 di babak pertama itu terasa seperti palu godam. Tekanan ada di pundaknya Hansi Flick dan para pemainnya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam malam ajaib Liga Champions, ya, sebuah masterclass pergantian pemain itu mengubah segalanya. Nah, dalam rentan waktu hanya 3 menit yang gila di babak kedua, Barcelona itu tidak hanya menyamakan kedudukan, bro, tetapi juga membalikkan keadaan menjadi skor 2-1. Siapa pahlawannya? Pertanyaannya kan kayak gitu. Nah, ini back sayap yang tiba-tiba menjelma menjadi penyerang yang haus gol, yaitu Jules Koundé dengan brace epicnya. Nah, kali ini kita tidak hanya akan membahas skor akhir 2-1 yang memastikan kemenangan penting Barcelona. Kita akan membedah secara tuntas apa yang terjadi di balik angka tersebut. Nah, mulai dari duel lini tengah yang sangat sulit, yang sangat solid, yang sangat sengit. Nah, strategi parkir bus Frankfurt yang nyaris sempurna, hingga penyesuaian taktis brilian Hansi Flick di ruang ganti. Kita bakalan bahas itu semua. Oke? Biar tidak lama-lama, langsung aja kita mulai ke pembahasannya, ya. Yaitu kita mulai bedah taktis dari 45 menit pertama dulu. Nah, di mana Frankfurt itu tampil dengan rencana permainan yang sangat cerdas dan disiplin. Pelatih Frankfurt, yaitu Dino Topmoller, datang ke Camp Nou dengan filosofi yang sangat jelas, yaitu merusak alur dan mematikan ruang. Mereka menerapkan formasi dasar, yaitu 3-4-2-1, ya, yang saat bertahan itu berubah menjadi blok rendah, yaitu 5-4-1 yang super kompak begitu. Fokus utama mereka yaitu adalah menetralkan dua motor serangan Barcelona, yaitu Pedri dan Fermin Lopez di lini tengah. Duet gelandang mereka yaitu Shaqiri dan Larsen bekerja sangat keras. Nah, mereka tidak melakukan pressing tinggi. Sebaliknya, mereka itu mundur ke zona pertahanan, menciptakan kepadatan horizontal di sekitar kotak penalti. Nah, ketika Barcelona mencoba membangun serangan di belakang melalui Eric Garcia atau bek tengah seperti Pau Cubarsí,
para penyerang Frankfurt hanya menutup opsi umpan ke lini tengah, yaitu memaksa bola melebar ke fullback. Disinilah trap Frankfurt itu bekerja ketika sampai ke fullback Barcelona. Ya misalnya Alejandro Balde di kiri atau Jules Koundé yang sering naik ke kanan. Ya, begitu. Dan Frankfurt itu mengizinkan mereka memiliki bola. Namun begitu fullback mencoba melepaskan umpan silang atau masuk ke dalam ya ke area mereka, mereka langsung menghadapkan pada dua lapis pertahanan yang sangat rapat. 5 back yang sejajar di belakang, membuat ruang di area kotak penalti menjadi 0 begitu. Nah, Lamine Yamal dan Fermin Lopez yang biasanya lincah dan mampu menciptakan ruang sempit itu mendapati diri mereka kekepung oleh 3 hingga 4 pemain Frankfurt setiap kali menerima bola begitu. Nah, Barcelona itu menguasai bola hingga 73% kalau nggak salah. Tetapi itu hanya penguasaan bola yang steril, bro. Nah, masalah taktis Barcelona di babak pertama itu terletak pada kurangnya penetrasi vertikal dan pergerakan tanpa bola di zona yang berbahaya, begitu. Nah, Hansi Flick yang cenderung mengandalkan positional play ala Guardiola itu menyaksikan timnya memainkan terlalu banyak umpan horizontal yang lambat. Robert Lewandowski sebagai target man itu seringkali terisolasi karena ia tidak mendapatkan suplai umpan terobosan cepat dari lini kedua begitu. Nah, kemudian itu datanglah momen yang mengejutkan di menit ke-21. Ini adalah esensi dari taktik counter attack ala Frankfurt. Setelah Barcelona kehilangan bola akibat pressing mendadak di lini tengah, Frankfurt itu hanya butuh 3 sentuhan cepat untuk mencapai area pertahanan Barcelona. Dengan kecepatan siapa yang mencetak gol, Knauf ya, dan pergerakan cerdas dari si Doan di sayap, mereka mampu mengekspos celah yang ditinggalkan Balde yang terlambat turun ke bawah begitu. Nah, sebuah umpan terobosan diagonal yang presisi membelah 2 bek tengah Barcelona dan Knauf dengan tenang menyelesaikan peluang tersebut. Gol tersebut itu adalah penanda keberhasilan rencana Frankfurt, yaitu menyerap tekanan dan menyerang saat Barcelona paling rentan saat transisi bertahan begitu. Nah, babak pertama itu berakhir dengan skor 0-1. Secara taktis, ini adalah kemenangan besar bagi Topmoller. Ia berhasil memadamkan trio kreatif Barcelona dan mencetak gol melalui efisiensi yang brutal. Nah, Barcelona itu harus mencari solusi mendesak di ruang ganti karena dominasi statistik mereka sama sekali tidak mencerminkan di papan skor. Sehingga ada kemungkinan Hansi Flick itu bakalan marah-marah di ruang ganti. Ruang ganti Barcelona saat jeda itu pasti terasa sangat panas. Hansi Flick terkenal sebagai pelatih yang berani mengambil keputusan yang sangat besar. Dan babak kedua itu membuktikan hal itu. Penyesuaian taktisnya itu tidak hanya melibatkan perubahan formasi, tetapi juga perubahan mentalitas dan peran pemain. Hansi Flick itu melakukan 2 perubahan signifikan di awal babak kedua, atau tak lama setelahnya itu masuknya Rashford menggantikan Fermin Lopez dan pergeseran peran Rafinha, ya kan?
menggeser peran Raphinha. Jadi Raphinha ditaruh posisinya Fermin Lopez. Perubahan pertama itu meningkatkan daya gedor di kotak penalti. Rashford yang memiliki naluri menyerang itu lebih murni dan pergerakan yang lebih fleksibel di lini depan dibandingkan Fermin Lopez. Nah, langsung memberikan ancaman berbeda juga. Nah, perubahan kedua, dan ini paling krusial, pergeseran peran Jules Koundé. Sejak awal, Koundé itu sering didorong maju di sisi kanan, berfungsi sebagai bek sayap ofensif. Namun di babak kedua, ia tuh mendapatkan lisensi penuh untuk bertindak sebagai overload center back atau bahkan penyerang tambahan di dalam kotak penalti begitu. Nah, ini adalah respon langsung terhadap pertahanan rapatnya Frankfurt, yaitu 5-4-1. Jika umpan silang tidak bisa memecahkannya, maka harus ada lebih banyak pemain di area tembak begitu. Nah, katalis untuk perubahan ini itu datang di menit ke-50. Gol penyama kedudukan itu adalah hasil dari intensitas pressing tinggi yang diinstruksikan Hansi Flick. Barcelona itu menaikkan garis pertahanan mereka 10 meter lebih tinggi, menekan Frankfurt segera setelah mereka menguasai bola di area pertahanannya sendiri. Begitu. Nah, Frankfurt itu yang kelelahan dan terkejut dengan kecepatan pressing ini membuat kesalahan yang fatal. Bola berhasil direbut di zona menyerang. Begitu. Umpan cepat dari Pedri ke Marcus Rashford yang sekarang yang bermain lebih sentral kan Rashfordnya ini. Nah, diakhiri dengan crossing cerdas ke Jules Koundé yang indah menunggu di posisi yang tak terduga. Sundulan kerasnya itu membuat skor menjadi 1-1. Ini bukan sekedar gol, bro. Ini adalah pernyataan taktis. Barcelona tidak akan lagi mengandalkan penguasaan bola yang membosankan itu. Tetapi mereka akan menggunakan verticality dan high pressing untuk menciptakan kekacauan. Itu. Hansi Flick menerapkan itu. Hanya 3 menit berselang, drama pencapaian puncaknya. Ya. Gol kedua di menit ke-53 adalah masterpiece kolaborasi antara pemuda berbakat dan bek yang sedang kesurupan naluri gol. Lamine Yamal yang sekarang beroperasi lebih dekat ke area tengah dan tidak terpaku di sayap, itu menunjukkan visi yang sangat luar biasa. Ia melakukan penetrasi cepat di sayap kanan dan melepaskan umpan silang mendatar yang sempurna. Di kanan apa di kiri? Di kiri kali ya. Ya di kiri. Nah, lagi-lagi siapa yang menyambut bola? Jules Koundé. Ia berada di posisi center forward sejati. Melepaskan sundulan mematikan untuk membawa Barcelona itu unggul menjadi 2-1. Nah, secara taktis, Jules Koundé itu adalah kegagalan sistem pertahanan Frankfurt. Ketika mereka fokus mengunci Lewandowski, Rashford dan pemain sayap, mereka lupa untuk melacak bek yang bertransisi ke lini serang. Nah, pergerakan Jules Koundé itu menciptakan kebingungan, bro. Menciptakan kebingungan antara bek tengah dan gelandang bertahan Frankfurt. Dan celah kecil itu cukup untuk membungkam stadion Camp Nou dan membalikkan keadaan. Begitu. Nah, 2 gol ini itu mengubah narasi pertandingan dari frustasi menjadi euforia dalam sekejap mata. Dengan skor 2-1,
narasi taktis itu berubah untuk ketiga kalinya. Barcelona kini memegang kendali, tetapi mereka tidak bisa berpuas diri. Frankfurt yang tertinggal itu dipaksa untuk keluar dari cangkang pertahanan mereka sendiri begitu. Dan inilah saat-saat paling berbahaya dalam sepak bola, yaitu ketika tim yang awalnya bertahan total itu tiba-tiba harus menyerang. Dan Flick itu merespon ini dengan taktik pengamanan yang sangat cerdas. Nah, ia tidak menarik Konde kembali ke posisinya. Sebaliknya, ia mungkin memasukkan gelandang bertahan yang lebih solid untuk menjaga keseimbangan di lini tengah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengendalikan tempo dan menghukum ruang yang ditinggalkan oleh Frankfurt. Gitu. Nah, Frankfurt dalam upaya menyamakan kedudukan itu beralih ke formasi yang lebih menyerang. Ya mungkin 4-2-3-1 atau bahkan 4-4-2. Nah, mereka mulai mengambil resiko menekan fullback Barcelona lebih tinggi dan mengirimkan lebih banyak bola panjang ke dalam kotak penalti. Namun, kelemahan mereka itu saat transisi menyerang kini terekspos. Lini tengah mereka yang awalnya padat sekarang memiliki lubang-lubang besar. Dan disinilah peran Lamine Yamal atau Rashford menjadi vital. Dengan kecepatan dan kemampuan dribble yang superior lah ya, yang bagus begitu. Mereka memanfaatkan ruang kosong ini di sayap Frankfurt. Beberapa peluang emas tercipta dari skema serangan balik cepat ini begitu. Yang menunjukkan bahwa Barcelona kini bermain lebih pragmatis. Tidak lagi hanya berorientasi pada position yang statis. Nah, peluang Ferran Torres yang melebar tipis ya, itu menjadi contoh nyata dari ancaman transisi Barcelona. Nah, di sisi pertahanan Barcelona ya, Cubarsí dan Gerard Martin itu menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam mengorganisir lah ya di lini belakang begitu. Mereka itu menghadapi serangkaian umpan silang dan upaya tembakan jarak jauh dari Frankfurt. Nah, peran Joan Garcia juga itu patut diacungi jempol juga. Ia melakukan beberapa penyelamatan penting untuk mengandalkan atau menggagalkan upaya bangkit dari Ritsu Doan dan satunya lagi siapa tuh? Bahoya di menit-menit akhir ya. Nah, pertahanan Barcelona itu berubah menjadi lebih fokus, menutup celah-celah di sayap dan memenangkan duel udara di kotak penalti begitu. Nah, kesimpulannya kemenangan 2-1 ini adalah kemenangan seorang Hansi Flick atas perencanaan pertandingan yang solid dari Frankfurt. Di babak pertama, Frankfurt itu berhasil memenangkan pertarungan taktis dengan mematikan alur umpan dan mencetak gol transisi cepat. Namun di babak kedua, masterclass Flick itu datang melalui pergeseran peran Konde menjadi ancaman gol di peningkatan intensitas pressing tinggi begitu. Nah, Konde itu bukan hanya mencetak gol, tapi juga secara taktis itu memecah blok pertahanan Frankfurt yang sudah lelah dan tidak mampu beradaptasi dengan kehadirannya tiba-tiba. Nah, back yang menyerang begitulah.
Nah, hasil ini itu tidak hanya mengamankan 3 poin krusial, tetapi juga menunjukkan bahwa Barcelona di bawah asuhannya Hansi Flick itu memiliki mentalitas untuk bangkit dan menemukan solusi kreatif saat di bawah tekanan begitu. Nah, kemenangan comeback ini akan dikenang sebagai salah satu malam kunci mungkin ya dalam perjalanan Liga Champions Barcelona musim ini ya. Ya, mungkin itu aja lah bedah taktis kita kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel gua. Caranya gimana ya? Caranya subscribe aja. Dan jangan lupa komen di bawah biar gua lebih semangat, ya subscribe. Dan jangan lupa juga like video ini. Ya mungkin itu aja. Cukup sekian dari gua. Ciao.